Wacana ini kan belum begitu jelas ya siapa yang sebenarnya ingin memengkulkan mengenai wacana ini. Yang pertama kali saya itu dengarkan dari Pak Suharto Monoarfa selaku kepala Bappenas ya, yang disampaikan beberapa waktu yang lalu. Tetapi kalau kita lihat misalnya penjelasan dari Dirjen Pajak, tadi aja juga Pak Justinus juga mengatakan wacana itu masih belum pasti gitu ya, bagaimana arahnya. Nah tentu bagi kita ya pelaku usaha, kita ingin kejelasan dulu sebenarnya semacam apa sih ini teks amnesti jilid kedua ini. Tentu kita paham ya alasan-alasan yang dikemukakan karena memang penerimaan negara ini kan terus defisit ya sejak tahun lalu, tahun 2020 lalu itu mengalami defisit karena pendapatan dari pajak terus turun, sementara pengeluaran terutama untuk membeli stimulus tahun lalu itu begitu besar. Dan ini akan tetap berlanjut untuk tahun 2021. Sehingga memang perlu ada upaya-upaya untuk bisa meningkatkan pendapatan negara, terutama dari pajak. Tapi apakah kemudian amnesti itu menjadi pilihan yang terbaik? Itu yang saya kira perlu kita diskusikan. Beredar kabar kalau wacana tax amnesty ini sebenarnya juga diusulkan oleh para pengusaha. Kalau Jusindo sendiri tanggapannya seperti apa? Mendukung atau justru meminta adanya pengkajian yang lebih dalam lagi? Kalau saya sih inginnya melakukan pengkajian lebih dalam lagi ya. Pertama apa? Kan sebenarnya tax amnesty yang jilid pertama sudah dilakukan dan itu saya kira sebagian besar kan sudah ikut ya di sana. Nah nanti kalau misalnya ini masih baru ya dilakukan lagi, bagaimana sebenarnya rasa keadilan bagi mereka yang sudah ikut tax amnesty pertama dan mereka yang patuh, gitu ya, yang patuh. Ya, ini yang harus dipertimbangkan. Sebab kalau tidak nanti orang jadi nunggu-nunggu tax amnesty berikutnya bagi yang tidak patuh. Nah, yang perlu dipertimbangkan lagi adalah pada waktu tax amnesty yang pertama kan sudah sebagian besar ikut gitu ya. Jadi kalaupun ada yang belum itu barangkali tidak terlalu banyak, sehingga nanti akan menimbulkan sebuah pertanyaan, ini kenapa terlalu mengakomodir sejumlah kecil yang belum misalnya kan gitu ya. Nah yang kedua sebenarnya kalau memang ini bisa katakan mendorong data-data yang selama ini belum terkumpul, terutama yang ada di luar negeri. Kan sekarang ada yang disebut dengan automatic exchange of financial information. Jadi keterbukaan informasi pajak di mana setiap orang yang punya rekening, punya harta di luar negeri itu kan harus dilaporkan melalui pajak gitu. Sehingga sebenarnya kan itu akan ketahuan. Apakah itu nanti penghasilan dari itu kalau bisa dilacak kan lebih besar ya dibandingkan ini. Itu saya kira beberapa hal yang tentu bukannya saya nggak setuju, itu sih silakan saja kalau memang kemudian faktor-faktor positifnya itu lebih banyak daripada negatifnya. Ini yang saya kira kajiannya harus cukup mendalam